Tuhan berkatilah kami, kiranya kami juga dapat menyambut bersamamu untuk memasuki Yerusalem di dalam kehidupan kami, dan kiranya kami juga Lagu pembukaan Mada Bakti 398. Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari Minggu Palma ini kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memasuki Pekan Suci, di mana kita semua juga diajak untuk merayakan misteri iman kita. Hai saudara-saudara yang terkasih, bersama dengan semua orang, kita pada hari ini juga merayakan kedatangan Tuhan untuk memasuki Yerusalem, di mana Tuhan sendiri siap sedia untuk menerima tugasnya sebagai tanda ketaatannya kepada Bapa. Maha Kuasa kekal, kuduskanlah daun palma ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga daun palma ini Engkau berkati. Semoga kami juga mengiringi Raja Kristus dengan sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersamanya, sebab Dialah Tuhan dan perantara kami kini dan sepanjang segala masa.
Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem, di dekat Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke kampung itu, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Tuhan Allah telah memberikan padaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya Allah, Kau tinggalkan aku. Ia pasrah kepada Allah, biarlah meluluhkannya, biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengeru
bulan penjahat mengaku aku. Mereka menusukkan angkat kakiku, segala tulangku dapat pujiku. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan membuat kundi di atas jubahku. Tetapi Tuhan jangan wajahmu, Dia kekuatanku, segeralah menolong aku. Maka aku memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu, biarku memuliakanlah Dia. Ketalah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebab sebaliknya, Dia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat menginginkan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala Setelah Yesus diperiksa oleh Mahkamah Agama, pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat
dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya bahwa Yesus harus dihukum mati. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" jawab Yesus. "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Yesus. Pilatus bertanya kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu, ada seorang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus memang menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Pilatus mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak supaya meminta Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus berbuat dengan dia yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak lagi, Salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia. Dan karena ingin memuaskan hati orang banyak itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesatnya, lalu dia diserahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, mengancam mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Yesus dengan bulu, meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewatlah seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur mencampur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuat undi untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, hari menunjukkan jam 9. Alasan mengapa hari itu disebut pula pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi.
Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang berharga. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan 5 karat, mencelupkannya ke dalam asam anggur, lalu menunjukkannya pada sebatang wudhu dan memberi Yesus minum, serta berkata, Baiklah kita tunggu dan kita lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Umat dimohon berduduk dan tenang. Umat dimohon berdiri. Ketika itu, tabir baik itu terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah dia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Demikianlah Injil Tuhan. terpujilah. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tahun ini juga berbeda perayaan Minggu Palma. Yang biasanya ada peralatan yang meriah, tapi pada tahun ini sederhana. Kita juga akan merayakan Seri Hari Suci sampai dengan Paskah dengan cara sederhana, tetapi bukan berarti akan hilang maknanya, tidak, semuanya sama. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah dalam penghujung pada masa puasa kita atau Paskah kita. Hari ini kita merayakan Minggu Palma. Dari awal tadi kita mendengarkan dalam baca Injil, di mana banyak orang berbondong-bondong datang bersorak-sorai mengeluh-elukan Yesus, Hosana, Putra Daud, terberkatilah Dia, Ia datang atas nama Tuhan. Begitu banyak orang terpesona dengan pribadi, dengan kehadiran Yesus. Tetapi baru saja juga kita mendengar
bagaimana Yesus ia ditangkap, diolok-olok, bahkan ia mati. Dua bacaan Injil yang bertentangan dengan yang pertama, dengan yang baru saja kita dengarkan tadi. Yang pertama, orang memuji, orang mengeluh-elukan Yesus, sedangkan bacaan Injil yang kedua, di mana Yesus justru diolok-olok. Yesus dipermalukan, bahkan Yesus sudah harus menerima kematian. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita renungkan juga di dalam kehidupan kita. Ketika seseorang punya pangkat jabatan, punya kekayaan, banyak orang akan datang kepadanya. Orang akan mengeluh-elukan dia, orang akan memuji dirinya. Tetapi ketika orang itu tidak memiliki apa-apa, semua orang akan pergi meninggalkan orang itu. Demikianlah juga yang dialami oleh Yesus. Banyak orang memuji dia, tetapi ketika dia ditangkap, dia diolok-olok, tidak ada seorang pun yang mau membela dirinya. Bahkan juga dipisahkan para murid, sekalipun ia dekat dengan dirinya, bahkan menyangkal. Inilah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, realita kehidupan, di mana kita juga harus tetap mampu punya pegangan hidup, punya prinsip. Jadi jangan hanya karena seseorang itu punya pangkat jabatan, punya sesuatu, kita setia. Dalam situasi apapun, hendaknya juga persahabatan itu harus tetap selamanya. Bukan karena ada maunya, karena ada sesuatu baru kita mau setia. Sama juga kita di dalam kehidupan sehari-hari kita, jangan karena keluarga kita, pasangan hidup kita, waktu sehat, waktu mereka mengalami kesuksesan, kita bersama dengan mereka. Ketika mereka misalnya mengalami keterpurukan, mengalami kehancuran, lalu kita tinggalkan. Mari kita belajar dari Yesus. Ia taat kepada Bapa, seperti yang dikatakan tadi dalam bacaan kedua. Walaupun ia setara dengan Allah, Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia, hamba. Untuk siapa? Untuk menyelamatkan manusia. Kesetiaan Yesus ditunjukkannya dalam pengabdian kepada Bapa sampai akhir. Yesus tidak pernah mengeluh. Yesus sekali lagi tidak pernah menolak rencana Bapa di dalam hidupnya. Walaupun tadi kita dengarkan yang sangat menyakitkan, Yesus harus menerima kematian, ia tetap setia menerima semuanya itu. Apa ia pergi, tanpa ia menolak, ia tetap ingat tugasnya harus ia selesaikan. Kita juga demikian hendaknya Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita setia di dalam kehidupan kita dengan pasangan kita, dalam setiap lika-liku kehidupan kita, belajar untuk setia sampai akhir. Pada hari ini juga kita sudah diarahkan kepada misteri iman kita, bahwa Yesus sekali lagi dalam kisah ini mau menunjukkan bukanlah kematian menjadi akhir dari tujuan hidup manusia. Ada kebangkitan, ada kehidupan yang abadi. Inilah yang diajarkan oleh Kristus. Ia tidak hanya mati konyol di kayu salib, tetapi ia keluar dari kematian dan hidup sebagai pemenang.
atas maut itu. Dan kita juga demikian hendaknya Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak hanya tinggal berkeluh kesah, tidak hanya tinggal di dalam banyak persoalan, pasti Tuhan akan membantu, pasti akan ada Paskah yang lebih baik ke depannya. Tidak usah takut kalau kita yakin, kita percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Sama-sama mengucapkan iman percaya kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Raja yang berkata kita, yang dikatakan oleh Roh Kudus, dan yang berkata Maria, yang menjaga secara dan Kami mohon bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini. Ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memandu salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Kami mohon. Ya Tuhan, berkatilah juga kami semua yang akan memasuki putaran suci. Kiranya kami tetap perjuangkan untuk mengikuti Engkau. Semoga dengan mengikuti putaran suci ini, kami tetap dimampukan untuk menghayati iman kami kepadamu. Pendamaian-Mu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini, dan karena belas kasih-Mu dengan peraturan Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Dengan perantara Kristus Tuhan kami, Dia yang tidak
tidak bersalah, rela menderita bagi orang berdosa, dan rela dihukum dengan tidak adil bagi orang jahat. Wafatnya menghapus dosa kami, dan kebangkitannya menyelamatkan kami. Maka bersama semua malaikat kami pun memuji Dikau dan bersorak gembira dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, sudah dan penuh kemuliaan-Mu, dan kemuliaan Kau segala, berkata yang bersama-sama, dan kemuliaan Kau segala. Sembahan ini dengan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang kami bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu sebagai satu satunya pada Mada Bakti 399. Amen.
Ya Allah, kami telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani, demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.